لله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. فقد فاز المتقون حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah atas izinnya dikembalikanlah nyawa kita setelah tadinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya kita pada saat bangun tidur disunahkan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Pada saat kita tidur itu
itu nyawa ditahan oleh Allah. Pada saat kita tidur itu kita itu sedang mati ataupun yang disebut dengan wafatus sughra. Karena ketika seseorang dalam keadaan tidur nyawa ditahan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, karena pula pada saat kita hendak tidur disunahkan membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah tidur dan dengan nama pula aku mati. Karena tidur itu adalah kematian. Nabi menyebutnya sebagai an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Antara tidur dengan kematian itu hanya kakak adik saja. Antara tidur dan kematian itu hanya kakak adik. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tema pada pagi hari ini berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya berat dan seharusnya yang layak berbicara pun sebenarnya sudah tidak mungkin berbicara. Kita berbicara tentang masalah bagaimana mencapai husnul khotimah sementara tidak ada yang pernah mengalaminya. Akan tetapi sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah apa-apa yang hendak kita tuju dan menjadi cita-cita kita, maka kita satu sama lain saling mengingatkan. Hadirin, hakikatnya kejayaan kesuksesan yang hakiki itu bukan terletak pada ketika seseorang bisa meraih derajat sebagai pejabat paling tinggi di dunia, bukan pula sebagai orang yang dianggap ataupun menjadi public figure, menjadi orang terkenal, bukan pula ketika seseorang bisa meraih atau sukses menjadi orang yang kaya raya. Itu kesuksesan yang sangat nisbi dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa kehidupan dia itu berhasil. Apalah artinya seseorang meraih derajat yang tinggi di dunia, mungkin dia menempati jabatan tertinggi, apakah dalam suatu negara ataukah dalam suatu provinsi dan sebagainya. Kalau nanti ketika matinya ternyata yang datang kepadanya adalah malaikat yang memukul wajah dan tubuhnya. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Bagaimana kiranya ketika malaikat mendatangi mereka dengan memukul wajah dan punggung mereka sebagai pertanda bahwa hidupnya gagal. Pada saat kematian dia, yang datang kepadanya adalah malaikat yang memukul wajah dan tubuh sebagai pertanda bahwa hidupnya gagal. Meskipun orang mengatakan dia orang yang sukses hidupnya, bisa menjadi ini dan itu, berhasil meraih ini dan itu, tetapi hidupnya gagal ditandai ketika akhir hayatnya yang datang adalah malaikat yang memukul wajah dan punggungnya. Apalah maknanya seseorang yang memiliki kekayaan di dunia, mungkin dia bisa memperturutkan setiap apa yang diinginkannya, jika ternyata nantinya dia adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yukta bi an'amiyah di dunia yaumal qiyamati minal. Kelak akan didatangkan ada satu orang yang pada hari kiamat nanti di dunia dahulu dia adalah orang yang paling banyak mengenyam kenikmatan. Dia adalah orang yang paling panjang umurnya. Dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Dia adalah orang yang paling mungkin banyak pengikutnya, banyak tentaranya juga. Dia adalah orang yang paling banyak, mungkin paling banyak hartanya, paling mewah rumahnya, paling cantik istrinya. Segala kenikmatan di dunia dia merasakan paling banyak dibandingkan dengan manusia yang lain. Tetapi ketika itu fayusbahu subhanahu finnar, dicelupkanlah dia dengan sekali celupan di neraka. Setelah dicelupkan di neraka, diangkat lalu orang ini ditanya, hal marra bika khairul qad, hal marra bika ladzatun qad, apakah pernah kamu merasakan sebuah kelezatan? Apakah pernah kamu itu baik-baik saja? Apa katanya? La wallahi ya Rabb, demi Allah belum pernah saya merasakan yang enak-enak. Belum pernah saya dalam keadaan baik-baik saja.
Padahal ketika di dunia adalah orang yang paling kaya, orang yang paling banyak mengenyam kenikmatan. Ketika di dunia banyak orang yang ada seandainya posisi dirinya itu seperti posisi orang ini. Tapi ternyata dia ketika dicelup dengan sekali celupan di neraka, dia ditanya apakah sudah pernah merasakan kenikmatan, dia mengatakan la wallahi ya Rabb, Allah belum pernah saya merasakan yang enak-enak, belum pernah saya mendapatkan kenikmatan. Apa kiranya yang menjadikan dia mengatakan tidak pernah aku rasakan kebaikan, tidak pernah aku rasakan kelezatan? Karena satu, dahsyatnya sekali celupan di neraka, hingga tidak ada lagi antar sedikit pun, tidak ada sisa-sisa sedikit pun di antara kenikmatan-kenikmatan sampai mereka lupa akan nikmat yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, saking remehnya kenikmatan di dunia, saking singkatnya kenikmatan dirasakan ketika di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, umur umat ini, umur umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran hanya 60 sampai 70 tahun saja. Rata-rata. Sedikit yang melampaui itu kata Nabi. Akmal ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melampaui itu. Sungguh waktu yang sangat singkat apabila dibandingkan dengan waktu di akhirat. Satu hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu 1000 tahun dalam hitunganmu di dunia. Artinya kalau ada orang dikasih umur 63 tahun, itu hanya setara dengan 1,5 jam saja. Kalau dikonversikan dengan umur akhirat. Ya. Makanya kalau orang tua kita bilang, Bapak, di dunia ini mampir mungkin. Ya. Seperti perjalanan seseorang dari masuk mana? Gombang ya. Dari Gombang mau ke Jakarta pakai mobil atau pakai motor, bahkan mampir di Gringsing. Apa yang dilakukan di Gringsing? Makan, minum, buang air, kecil, daya-daya, persiapan lagi berangkat. 1,5 jam saja. Ada juga yang hanya 1 jam, ada yang hanya setengah jam. Begitulah kehidupan manusia, sangat singkat sekali. Kita di dunia ini mungkin ada yang sudah hidup 60 tahun, sepertinya lama, tapi sebenarnya singkat. 60 tahun, berapa lama kita tidur? Satu hari tidur berapa lama, Pak? Rata-rata 5 jam sekarang, Pak. Dari kecil pernah 11 jam, 10 jam ya. Artinya kalau rata-rata satu hari 8 jam. Itu sudah sepertiga hari. Kalau seseorang tidur 60 tahun, artinya sudah pernah tidur kira-kira 20 tahun. Kenapa? Ngerasain nggak tidur selama 20 tahun? Ya. Yang sudah umur 60 tahun sudah pernah tidur kalau tidak berapa? 20 tahun. Yang sudah umur 30 tahun tidur berapa tahun? 10 tahun. Itu yang untuk tidur. Yang untuk makan dan mencari makan, kerja satu hari berapa lama? 8 jam. Ya. Itu juga sudah sepertiga hari. Ya. Jadi kalau umurnya 60 tahun yang untuk kerja sudah berapa? Termasuk sekolah juga ya. Apalagi sekolahnya hanya untuk cari kerja ya. Nah, sudah 20 tahun juga. Yang untuk nonton TV, Pak, sudah berapa tahun? Ya. Yang untuk anak Facebookan sudah berapa tahun? Waktu itu sangat singkat. Ya. Di dunia waktunya sangat singkat, pun tidak ada orang yang ketika di dunia senang terus, tidak ada. Pernah Pak menyaksikan atau mendengar ya? Orang yang hidupnya itu senang terus, ketawa terus. Begitu lahir semua di dunia, ketawa saking senangnya. Ada? Lahir, guyon tetap. Kalau Dedi itu ya, jamaah itu lahir itu nangis dan malah guyon. Ya. Nah, dari lahir ke dunia itu udah menangis. Sebagaimana Adam juga ketika diturunkan ke dunia dia menangis. Kenapa? Itu hukuman, bukan merupakan hadiah. Bukan merupakan sebuah sebuah penghargaan, tapi justru karena dosa yang dia lakukan. Jadi begitu lahir, tidak ada orang itu lahirnya ketawa saking senangnya, masa kecilnya juga ketika bayinya lapar, haus, ketawa, kemudian
masa kanak-kanaknya juga ketawa terus, masa mudanya foya-foya terus, kemudian tuanya juga ketawa terus, mau mati juga ketawa. Nggak ada. Orang gila pun nggak segitunya, apalagi yang waras. Nggak ada orang yang di dunia senang terus, tidak ada. Bahkan di dunia itu kenikmatannya, seseorang kalau merasakan kenikmatan sedikit di dunia, dia harus memperjuangkannya sebelumnya dengan perjuangan berat, dan seringkali setelah merasakan kelezatan itu harus menanggung resiko setelahnya. Makanya ada juga kata orang tua kita apa? Pengen dunia apa itu? Pengen saat lenteng, rasanya saat. Waduh, betulnya oke. Jawa lagi ini, saya kembang ke Jawa ya. Pengen saat lenteng, rasanya saat lenteng. Enaknya cuma saat lenteng, apa lenteng itu? Saya isi kapuk. Enaknya saya isi kapuk, tapi deritanya itu semusim. Karena apa? Orang kalau merasakan suatu kelezatan di dunia, dan juga tidak seberapa kelezatan, sampai yang namanya tidur disebut sebagai sebuah kelezatan. Turunnya pinak jalan. Jadi orang turun pinak apa? Pinak orang ini turun. Enak-enaknya orang tidur adalah ketika tidak merasakan apa-apa. Itu apa? Turunnya pinak jalan. Ponos orang kamu, nanti semakin betul barang ya orang ngerti. Itu turunnya penak jangan. Penak itu ngerti. Orang kosong apa. Itu kenikmatan di dunia. Kelezatan di dunia di antaranya tidur. Kenapa? Tidur kok nikmat. Mereka orang kosong apa orang mikir apa-apa, ya. Tidak merasakan apa-apa. Begitu bangun lagi sakit. Wah, tanggal sampai orang. Wah, ini dino Senin yang bergawe. Wah, ono PM. Wah, beban-beban itu muncul ketika apa? Ketika hidup. Ya. Tadi ketika mati tidak terasa. Ya. Tetapi ketika dia hidup, ketika dia melek, kemudian ada beban-beban itu. Itu kenikmatan dunia. Ya ada di antaranya kenikmatan yang berupa kelezatan. Tapi ya tadi, untuk mendapatkannya harus berjuang dulu. Harus berusaha terlebih dahulu. Yang seringkali tidak jumpa dengan apa yang bisa apa yang dapatkan itu. Orang mau makan sate, Pak. Berapa menit itu Pak namanya? Itu kalau mau diunut dari awal, itu prosesnya lama Pak. Untuk bisa makan sate itu lama. Apalagi ada pemain sendiri, ya. Cempe lain itu, ya. Untuk menjadi kambing yang layak dikonsumsi umur berapa lama? 1 tahun gitu. Tapi saya ini komentar musuh bali itu gitu 5 bulan. Ya buka-buka masih sampai. Ada KMC, kambing masih cempe. Tahulah 1 tahun. 1 tahun Pak melihara itu, makanya juga 3 kali malah makan terus ya. Kemudian apa? Setelah umurnya disembelih, dikuliti, dimutilasi, disunduli, dibakar, dipipasi, dibuat gitu, ya. Makanya kita mereka 10 menit kelar, 10 menit rampung. Tapi urusannya belum selesai Pak. Ya. Kadang-kadang setelah itu masih ada urusan yang lain. Ada yang terlalu pedas, diare. Berapa menit? Apa tensi enggak? Ya kurang betul percaya itu. Sing mana tensi enggak itu sate apa tempe Pak? Lu cepet di tempe apa sate? Mari coba enggak tensi. Tempe dong. Ya coba nanti di rumah coba. Ya punya 2 anak laki-laki, sing gede 5 dina dikai lauk tempe terus, sing cilik dikai lauk sate terus. Kira-kira tensinya enggak sih sapa? Coba sing cilik sing lauk sate niku 5 dina mangan sate itu tenang-tenang bae. Kakaknya sing lauke tempe 2 dina terus tensinya berubah ya. Tempe mana? Dan sing mana tensi juga loh, tempe sama sate. Tempe. Jadi Bapak Ibu yang berfirman Allah SWT, hakikatnya di dunia seperti itu.
Kalau seseorang mendapatkan satu kenikmatan, dia harus mencari terlebih dahulu dengan pengorbanan tidak sedikit. Setelah dia merasakan kenikmatan, masih menanggung resikonya. Ya. Itu kenikmatan di dunia. Ya. Maka bukanlah suatu kenikmatan atau sebuah kesuksesan ketika seseorang itu berhasil meraih pangkat yang tinggi, bukan pula ketika seseorang itu bisa mendapatkan banyak harta ketika di dunia. Lalu siapakah orang yang sukses hidupnya di dunia? Orang yang sukses hidupnya di dunia adalah orang yang mendapatkan ucapan selamat tanda sukses menjelang kematian dia. Ketika dia menghadap Allah, dia mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat, salamun alaikum alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, yaquluna, para malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat atas kamu, hidup kamu benar, kamu sudah sukses menjalani kamu di dunia. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam jannah disebabkan amal yang telah kamu kerjakan. Ini orang yang sukses, sebenar-benar sukses, diberi pernyataan oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum, selamat Anda sukses. Ya. Meskipun ketika di dunia dia adalah orang yang dikasihani banyak orang. Kasihan si fulan itu, ya, makannya satu hari hanya satu kali. Kasihan si fulan belum pernah merasakan dan itu. Kasihan si fulan belum punya Android. Kasihan si fulan begini dan begitu. Ya. Tetapi ternyata di antara mereka ada orang yang mendapatkan ucapan selamat itu. Hidupnya benar, hidupnya sukses. Salamun alaikum. Meskipun dia tidak pernah lulus SD misalnya, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, tidak lulus SH, SPD, Taylor, apalagi semuanya, ya. Tapi Allah menjadikan orang ini sukses hidupnya. Ketika kematiannya dikatakan kepadanya salamun alaikum, selamat atas kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana supaya kita bisa berusaha bersama-sama mendapatkan kesuksesan yang hakiki itu, ya. Bukan persoalan kapan matinya, karena soal kapan matinya itu bukan urusan kita. Dan seseorang juga tidak tahu kapan matinya dan di mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Kalau memang disuruh milih, itu sebenarnya pilihannya bukan soal kapan. Jadi ada cerita ataupun suatu kejadian, 3 ulama suatu kali berkumpul berdiskusi. Ketiganya sama-sama ulama tabi'in senior dan dikenal sebagai ahli ibadah, ulama amilun. Yang pertama namanya Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua adalah Yunus bin Ubayd, yang ketiga adalah Wahib bin Al-Warad. 3 orang sama-sama ulama ini, ya, sama-sama orang saleh. Mereka berdiskusi, memperbincangkan sebuah tema. Temanya sama sekali tidak menarik. Temanya tidak kekinian. Tapi itu tema yang diangkat oleh 3 orang dalam diskusi. Apa tema diskusi itu? Diskusi tersebut untuk menjawab pertanyaan, kamu ingin mati kapan? Ada nggak itu diskusi kayak gitu? Ya. Diskusi judulnya apa? Kamu ingin mati kapan? Ya. Dan ini dibahas oleh 3 orang ini. Ya. 3 ulama ini, Sufyan Ats-Tsauri, Yunus bin Ubayd, dan yang ketiga adalah Wahib bin Al-Warad. Yuk kita diskusi apa temanya kamu mau mati kapan? Seperti itu, namanya dulu sekarang gitu kan? Ya, karena dulu Pak, pengen mati kapan Pak? Sufyan Ats-Tsauri, ya, ketika beliau ditanya menjawab pertama kali, kapan kamu mau mati? Sufyan mengatakan, saya tidak seperti sekarang ini biasanya. Hari ini saya merasa dan menginginkan seandainya saya masih hidup kan. Dia katakan, saya ingin kematian segera datang. Saya ingin kematian segera datang menjemput saya. Ini apa yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu
sahabat yang lain, teman-teman yang mengatakan, kenapa engkau ingin segera mati? Ya. Dia katakan, karena saya takut fitnah. Ya. Saya mendapati hari ini betapa kemaksiatan kemungkaran itu sudah seperti bangkit. Jadi dari zaman ke zaman itu kemungkaran semakin tampak, ada tanda-tanda itu tampaknya kemaksiatan juga seperti itu. Saya khawatir kalau tidak segera dijemput kematian, saya khawatir akan terjerumus, akan tenggelam oleh fitnah. Ini yang menjadi alasan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Siapa orang yang ingin kematian segera datang ya, hari ini? Ya hanya orang-orang yang apa? Stres saja. Ya, orang-orang yang kemudian ingin bunuh diri. Ya, ini bukan karena ingin bunuh diri, ya, bukan karena putus asa di dunia, bukan, tapi karena dia takut fitnah. Maka saya berhusnudzon kepada Allah perihal hari-hari ini ya, kita dengar para asatidz kita, guru-guru kita ya, mereka wafat oleh Allah SWT. Bisa jadi Allah yang menyelamatkan mereka. Dan tanda-tanda kerusakan itu, tanda-tanda kemaksiatan, di mana kemaksiatan dijunjung tinggi, kemunafikan itu menjadi akhlak kebanyakan orang, itu adalah pertanda-tanda adanya fitnah. Ya. Maka di antara orang-orang soleh yang ada yang dibawakan oleh Allah, bisa jadi supaya apa? Mereka selamat dari ini. Ya. Dan bisa jadi ya di antara mereka ada yang disebut Sufyan Ats-Tsauri. Dia itu ingin seandainya kematian segera datang. Kenapa? Karena melihat ada tanda-tanda apa? Fitnah yang datang. Di mana kemungkaran merajalela, kemudian susah untuk dibendung dan khawatir seandainya dirinya tergerus dalam apa? Arus kemaksiatan, maka dia ingin seandainya kematian segera datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, maka di antara orang-orang saleh itu ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Sebelum kemaksiatan datang pada mereka, menenggelamkan mereka, maka pada saat mereka dalam keadaan baik, maka Allah cabut nyawanya. Ya. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Dan ini adalah semisal ulama Sufyan Ats-Tsauri yang dia menginginkan seandainya kematian datang sebelum fitnah menghampiri dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Yunus. Anda apa yang Anda inginkan? Kalau Anda ingin mati kapan? Dia katakan, saya bercita-cita atau berkeinginan andai kematian itu jauh dari saya. Saya ingin seandainya umur saya panjang. Ya. Ada Pak yang ingin seperti ini? Pengen umur panjang? Pengen panjangkan berapa ratus tahun Pak? Pengen umur 400 tahun? Pengen enggak? Siapa yang pengennya 400 tahun, tapi kalau dikasih tahu 60 tahun sudah pikun, kemudian 70 tahun sudah sakit-sakitan terus sampai umur 400 tahun, kira-kira mau nggak? Ya. Yang penting umurnya panjang itu. Ya. Nah, ketika Yunus bin Ubaid ditanya, adapun aku memilih seandainya saya berumur panjang. Apa yang kamu inginkan? Ya. Kok kamu ingin umur panjang? Emang kurang panjang apa umur kamu? Apa jawaban? Ya. Saya ingin berumur panjang sehingga dengannya umur yang panjang bagiku adalah kesempatan bagi saya untuk bertaubat dan memperbanyak amal saleh. Bukankah Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia khairun nas man hasuna man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ini menjadi pilihan dari Yunus bin Ubaid. Dia ini seandainya umurnya panjang, tapi bukan untuk berfoya-foya, tapi apa? Memperbanyak taubat dan juga apa? Bisa memperbanyak amal saleh. Ini apa yang diinginkan oleh Yunus bin Ubaid. Sekarang peserta yang ketiga, peserta diskusi yang ketiga. Kita andaikan panjenengan peserta yang ketiga, Wuhaib bin Al-Warraq. Anda pilih yang mana? Boleh pilih Pak. Ya. Sufyan Ats-Tsauri pengen kematian segera. Yunus bin Ubaid pengen matinya nanti umurnya panjang. Wuhaib bin Al-Warraq. Seandainya Anda pilih Wuhaib bin Al-Warraq, Anda pilih yang mana? Kita akan pilih sepakat kita ya.
pilih supaya jenis dubit ya. Terus nganggo tambahan. Ya. Tambahannya apa? Sugih, oke? Umure dawa, sugih, ya amal ya, apa? Ya tobat. Ini nganggo apa? Nganggo sugih, oke? Pilih mana Pak? Seandainya Anda menjadi peserta diskusi yang ketiga, apa yang Anda katakan? Temanya apa tadi Pak? Bapak pengen mati kapan kan gitu kan? Temanya Rabbin Abdas ya. Tapi ini dibahas. Apa kata Wahab bin Al-Warad? Atau mungkin Bapak mau pendapat dulu? Anda menjadi peserta yang ketiga, peserta diskusi. Mana yang Anda pilih? Wahab bin Al-Warad.